keluarga ini, Mas. Ini mana Re? Ini ada apa ini maksudnya? Mana Mas? Mereka ini ingin menjumpai nih. Tunggu. Biarkan dia. Astagfirullah, masih. Biarkan biar. Masih. Udah berarti. Langsung aja. Hah? Kenapa dia? Buang. Siapa di rumahnya? Ayo warga, kita tinggalkan dia yuk. Ayo. Biarkan aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa. Makanya di sini sahabat-sahabat, selalu saya menyampaikan kepada sahabat saudaraku semuanya, para sedulurku semuanya, yang mana kita selalu bersyukur dan selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat satu hal, azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, ikut meneruskan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah, insyaallah di akhir nanti Rasulullah akan memberikan pertolongan dengan syafaat. Makanya di masa yang udah akhir sahabat, udah termasuk di zaman yang akhir seperti ini, mungkin sahabat sudah tahu di media sosial, intinya banyak banget oknum-oknum yang sengaja ibarat mengadu domba, menimbulkan berita-berita fiktif, yaitu mengadu domba antara ulama, antara habaib. Jadi jangan sampai harapan saya ini jangan sampai sahabat-sahabat itu terhasut dengan isu-isu seperti itu sahabat. Jadi kita cintailah para ulama, kita cintailah para habaib, kita cintailah para ustadz, para pendakwah. Karena seorang ustadz, ulama, habaib, pendakwah, seorang kiai, mereka seorang penerus yang berjuang meneruskan dakwah baginda Nabi Rasulullah. Ya, banyak banget ustadz, seorang pendakwah itu yang berjuang demi mensyiarkan agama Allah. Yang sekarang ini pergaulan itu kan semakin luar biasa sahabat. Inilah seorang ustadz, ulama, para habaib, para kiai ini berjuang, mereka menyampaikan hal-hal kebaikan supaya pemuda-pemuda itu tidak terhasut dengan pergaulan-pergaulan yang merajalela seperti yang mungkin sahabat tahu sekarang ini sahabat. Jadi seperti di Rasulullah, siapa yang mencintai dan menjaga keturunanku, itu seorang habaib. Sekarang kita sebut seorang habaib, seorang keturunan baginda Nabi Rasulullah, maka akan kuberi syafaat, kata Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, perbanyaklah kita selawat, cintailah keturunannya Rasulullah, jagalah keturunannya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana
Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki. Sama-sama kita doakan, biiznillah, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan selama hidup di dunia, kehidupan kita sehari-hari, apapun itu yang kita kerjakan, insya Allah kita doakan mudah-mudahan ternilai ibadah. Amin, Allahumma amin. Jadi di sini sahabat-sahabat, sebenarnya saya tidak mau sih ada masalah seperti ini gitu, apalagi buktinya tidak jelas sahabat. Jadi di sini Pak RT katanya atas isu kejadian ini warga kampung Pak RT itu semakin memanas sahabat. Bahkan di sini saya kurang jelas sih itu seperti apa. Intinya kita edakin sahabat sebelum kita bercerita selawatan dulu. Soalnya Pak RT ini saya lihat nih, ya Pak RT gimana? Pak RT kayaknya tidak tenang lah. Mas. Seperti biasa ya, kameramen ya. Ya itu gimana Mas? Nah, kalau kita selawatan biar agak tenang, biar enak kita bercerita ya Mas. Biar bagus, lebih baik kita selawatan dulu, jadi enak kita ceritain nanti. Kok ini pikiran lagi masih kacau Mas, panik, semualah pokoknya. Udah kita selawatan dulu. Bagus selawatan aja. Iya, biar tenang dah. Agak tenang sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini isi para sahabat. Karena kita tidak tahu umur kita tuh sampai kapan. Jadi kita istighfar, kita mengharapkan ampun, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Berarti kita bareng-bareng berarti. Iya. Diberhatikan juga kita. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah ya Allah, ampunkanlah dosa hamba ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah para dosa-dosa ya Allah, dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, jagalah ya Allah para ulama, habaib ustadz ya Allah, para pendakwa ya Allah yang berjuang ya Allah, meneruskan perjuangan dakwanya baginda Nabi Rasulullah, menyampaikan ya Allah hal-hal kebaikan ya Allah. Ya Allah, jagalah para ustadz, ulama, habaib, para kiai ya Allah dalam menjalankan perjuangan ya Allah, meneruskan perjuangan baginda Nabi Rasulullah. Sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman kami ya Allah, jagalah iman kami ya Allah, supaya kami ya Allah fokus untuk berdakwah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, jagalah kedua orang tua kami ya Allah. Apabila ya Allah di antara kami ya Allah yang memiliki orang tua yang sudah meninggal ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang tuanya ya Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.
astaghfirullah minal khataaya rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana Pak? Alhamdulillah Mas ya. Agak sedikit Itu tenang, agak sedikit lapang Mas ya. apa yang mau disampaikan itu Pak RT? Jadi gini Mas, keadaan di kampung kita ini Mas, itu udah semakin mencekam Mas. Di sini saya pun gimana Mas ya, semakin lama semakin macam terancam. Saya takut Mas, karena warga-warga di sini tuh semakin anarkis lah kok kita bilang, semakin brutal semua. Karena apa? Ya dikarenakan udah terasa sama omongan-omongan dari keluarganya Pak Andi tadi. Mereka tuh percaya bahwasannya kok memang di sini tuh Mas Tri lah pelaku utamanya yang mencabuli anaknya namanya si Rizka. Jadi ini saya dengar lagi kan, malam ini warga tuh berbondong-bondong mau datang kemari gitu kan, karena tahu posisi Mas Tri itu ada di sini, memang betul datang di sini gitu. Jadi saya takut Mas, sampai terjadi apa-apa sama si Mas, sama saya semua gitu kan. Jadi gini aja Pak RT, kita tuh tidak perlu takut ya. Jadi Pak RT selalu aja gitu. Karena gini ya, ketika kita tuh tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan, menjadi kita itu baik, pasti Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih pertolongan. Jadi menurut saya, kalau ada peribahasa yang kata orang-orang umum sekarang ini dibilang sabar itu ada batasnya katanya, itu menurut saya tuh tidak, saya tidak mau berpegang teguh dengan yang namanya sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Namanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Jadi gini, makanya saya berpegang teguh berarti innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah tuh sudah jelas itu. Kenapa di situ Allah bilang? Karena kan ada asbabun nuzul, sebab musabab diturunkannya ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kenapa Allah selalu bersama orang bersabar? Allah menjamin tadi. Karena memang sabar itu susah. Dan sabar itu tidak ada yang namanya sabar itu tidak ada. Sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Sabar itu yang namanya juga sabar tidak ada batasnya. Mau bahkan taruhannya nyawa pun, mau orang seperti apapun, ya udah saya sabar aja, gak akan saya ngelawan gitu. Intinya itu hanya fitnah. Walaupun kalau dibilang katanya ini terutama netizen juga, mau netizen bilang Mas Tri itu bodoh, Mas Tri itu tidak mau ngelawan gitu. Karena ini kan menyangkut tentang orang yang tidak bersalah. Ya bukan berarti saya tinggal diam aja Pak RT kan, saya juga terus berjuang. Cuman perjuangan saya ini saya tidak mau gara-gara saya ada warga yang atau ada orang yang tidak bersalah itu tersangkut paut sama masalah ini gitu. Intinya yang benar nanti itu akan terbukti dan kita tidak tahu. Dan pasti Allah itu akan memberitahu gitu. Dan Allah akan membuktikan semua itu. Akan Allah angkat memang kebenaran tadi. Gitu ya, jadi Pak RT tenang aja, selalu aja. Walaupun warga Pak RT katanya informasinya mau datang dengan satu kampung ini mau datang kemarin saya, tidak masalah. Intinya saya akan respon baik-baik. Iya Mas, tapi gini Mas, orang tuh mereka tuh datang kan berbondong-bondong dengan keadaan yang emosi. Takutnya yang saya takutkan terjadi hal yang nggak diinginkan gitu loh Mas. Takutnya kan gini Mas, mereka itu maunya dengan cara kekerasan Mas. Saya pun bingung gitu Mas. Bahkan saya juga nggak bisa ngeredam amarah warga-warga saya sendiri. Makanya kan
hal yang nggak saya inginkan tuh bisa terjadi di sini yang saya lakukan. Karena posisi sekarang ini warga itu marahnya tuh luar biasa. Marah, bahkan sama saya pun mereka marah. Dibilang kayak gini. Pak RT bodoh, Pak RT begini, terlalu membela diri, cabul, apalah. Jadi saya mencoba menenangkan warga tuh mas. Itu nggak bisa lagi mas. Maksudnya kita kan setiap masalah tuh kan ya mas ya, ada jalan baiknya, ada jalan keluarnya. Semua itu bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik mas. Jadi kan saya capek mas, nggak bisa semua diajak berkomunikasi yang seperti itu mas. Jadi di sini saya bingung. Terakhir kan saya capek sendiri karena sampai saya nih mas, suatu hari saya berpikir itu seperti ini mas. Bercerita saya sama istri saya, ya udahlah, saya ini mundurkan diri aja lah jadi. Ya Pak RT, gini Pak RT. Pak RT itu kan seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu ya inilah tanggung jawabnya. Jadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Tapi Pak RT Masya Allah luar biasa. Jadi seorang pemimpin ini jarang nih saya lihat sosok pemimpin yang seperti Pak RT. Kebanyakan pemimpin itu, ini bukan saya memvonis semua pemimpin, sebagian oknum, bahasanya oknum, hanya memikirkan duniawi, jabatan. Tapi yakinlah ketika Pak RT menjalankan tanggung jawab nih yang Allah berikan, karena semua itu perjalanan dari Allah. Jadi ketika Pak RT Allah kasih ini nih tanggung jawab sebagai pemimpin Bragas ini. Ketika Pak RT itu ikhlas mengharapkan berkah, insya Allah di akhirat nanti akan Allah berikan tempat yang luar biasa. Iya mas. Tapi saya di sini kan ngerasa tuh kayak mana ya? Mereka itu warga saya mas. Tapi kenapa kok saya ini sendiri ini seperti tak dihargai? Mereka sudah terhasut sama omongan-omongan dari Pak Andi tadi mas. Jadi kan saya pun bingung gimana ini solusinya. Masa para warga nggak bisa ya satupun yang diajak berkomunikasi secara baik atau gimana gitu kan. Mereka cuman maunya serahkan Mas Rey kepada kami, serahkan Rey kepada kami ya. Biar kami hakimi dia. Seharusnya kan mereka tuh udah tua ya mas ya, udah pada tua-tua, udah pada berumur. Mereka seharusnya bisa berpikir tuh lebih jernih karena gini, kalau lah sampai terjadi sama apa-apa sama si Mas Ri ini, atau si Rizka nanti kok memang betul hamil, oke lah kok memang itu nyata hamilnya ini sama Mas Ri. Tapi kok Mas Rinya nggak ada, lah terus itu anak sopo, kan kasihan anaknya mas. Kan di sini masih banyak ya mas ya cara lain ya mas ya. Masih banyak cara lain tuh. Contoh satu, nggak pun mesti kekerasan, entah pun jalur hukum gitu ya mas ya. Dari gitu contohnya entah ya alangkah lebih baiknya itu lagi ya kalau memang tuh dinikahkan ya mas ya. Ya kan mas ya. Jadi dinikahkan tuh ya Mas Rila nikah sama si Rizka tadi ya mas ya. Nah, itu kan cara baiknya ya mas ya. Iya. Tapi ya, itu masih lagi. Kalau misalkan saya bilang seperti kan saya memang tidak menerapkan itu Pak RT. Iya. Gimana lagi kan? Tapi kan contoh baiknya tuh yang seperti itu mas, ya kan. Nggak mesti harus pakai emosi atau gimana. Iya sebenarnya itu. Makanya gini aja. Kalau misalnya Sandi nanti memang benar-benar warga Pak RT itu bismillah. Warga Pak RT itu datang. Bismillah. Emang benar-benar warga Pak RT itu datang. Ya udah, kita respon dengan baik aja. Gimana? Jadi nanti intinya saya tidak mau ya jangan sampai Pak RT juga terpancing emosi. Itu aja. Itu warga ini mas. Ini Mana Re? ini ada apa ini maksudnya? Mana Mas? Mereka ini ingin menjumpai nih sama Mas Re. Usir aja sini, usir aja sini. Apa nih, Mbak? Usir aja. Biarkan dia. Usir ini. Biar aja. Jangan gini bah, Udah biar aja. Kita usir.
Astagfirullah, Mas Lim. Biarkan Mas PT. Lim. Biar. Usir aja. Pantas dari sini. Usir aja dari sini. Buat onak kampung. Udah, ibu-ibu Udah, tenang. udah. Ibu-ibu tenang, Bu. Udah. PT. Udah PT, udah. Jangan gini. Biarkan dia PT. Astagfirullah, Mas Lim. Ya Allah. Biarkan. Biarkan PRT. Biarkan dia PT. Biarkan. Udah, usir aja jadi tarik. Seret deh. Biarkan dia PT. Mas Lim. Seret terus. Udah, coba. Mas Lim. Udah PT. Bah. Lepaskan Mas Lim, Bah. Seret dia. Seret, diikat dia di hutan, dihajar di hutan sana. Usir dari kampung sini. Usir aja terus. Allah. Ikat ya. Ikat. Pasung aja. Ikat aja dia. Warga sudah marah nih, Mas Lim. Bakar aja dia. Biar dia diadili warga nih. Ajar. Kita usir terus. Usir dari kampung. Lepaskan jubahnya itu, Percuma pakai jubah. Lepaskan jubahnya. Pantas ya pakai ini. Hah? Apa dia? Buang. Siapa di rumahnya? Pantas dia. Tahu sih dari kampus sini ya. Rambut ada di sini. Apa?
Terus. Tujuh warga kok kita pasung. Tujuh, pasung. Ini di tempat yang layak untuk dia nih. Udah, kita di sini. Ini loh, ini loh. Ini udah pasung dari sini nih. Pasung. Ya. Nah, pegang. Pasung dulu ya. Pasung. Ini. Ayo, angkat keras. Pasung sini. Pasung aja. Nih. Tunggu. Ayo. Pasung. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Mana warga nih? Ayo bantu. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Tuh kakinya dekat. Biar tahu dia hukum kita nih. Dia nggak main-main lagi orang nanti sama kita. Allah. Ya. Allah. Ikat tangannya. Sebelah tangannya. Ikat tangan sana nih. Ikatkan. Ikat. Nah. Kita ini. Ikat tangannya. Ya, kenapa begitu kejamnya kalian kepada saya? Padahal bukti itu belum jelas. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Sudah cukup buktinya nih, Ri. Mati aja Ri di sini. Sudah banyak buktinya, Ri. Sudah cukup. Nggak ada perlu lagi bukti kan? Ya, nggak perlu kau banyak cerita kok. Nggak pantas kau hidup di sini kau. Allah Akbar. Ingat, kebaikan nanti akan bangkit. Allah pasti akan menolong saya. Tidak pernah sedikit pun saya melakukan hal apa yang dituduhkan oleh Andi kepada saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah melakukan itu. Saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Dari intinya bukti itu sudah jelas, Re. Jadi kau terima aja nih hukumanmu di sini. Warga setuju kan dia Setuju. Kau tetap di sini. Nggak pantas kau hidup. biarkan dia di sini. Kita tinggalkan dia di gudang ini. Ya Allah, ingat, Kita tinggalkan di sini. istighfar kalian. Jangan mau kalian terhasut sama hasutan dari fitnah si Al-Kandi itu. Udah jangan banyak cerita. Udah. Biarkan dia di sini, biar tahu dia hukum di sini. Biarkan dia di sini. Ayo warga, kita tinggalkan dia, ayo. Ayo. Biarkan aja dia di sini. Makan tikus-tikus itu dah. Ayo, biarkan dia. Merasa dia.